pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa semua foto beliau yang ada di kantor-kantor tetap dipasang, jangan diturunkan sampai masa jabatan beliau berakhir. Karena beliau telah menetapkan visi besar beliau sampai dengan 2023. Sukses pelaksanaan, yaitu pemerintah sendiri, sukses prestasi dari KONI-nya, dan sukses ekonomi secara keseluruhan yang ada di tingkat masyarakat. Selamat pagi, dari Bukit Ula Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. PLT Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse meminta tidak menurunkan foto almarhum Ais Tamrin di seluruh kantor lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota dan KONI Kota Bau-Bau ingin raih 3 kesuksesan pada Porprov Sulawesi Tenggara ke-14. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Selasa 18 Januari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 17 Januari 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertahan sebanyak 772 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.272.421 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 598 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.119.472 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 4 kasus sehingga total meninggal menjadi 144.174 korban jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. PLT Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, meminta tidak menurunkan foto almarhum Ais Tamrin di seluruh kantor lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Tetap dipasang, jangan diturunkan sampai masa jabatan beliau berakhir. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak mengganti atau menurunkan foto almarhum Ais Tamrin, Wali Kota Bau-Bau, yang terpajang di seluruh kantor hingga masa pemerintahannya berakhir. Hal itu ditegaskannya saat memimpin upacara pagi yang dihadiri para pejabat eselon 2 dan 3 lingkup Pemkot Bau-Bau di lapangan upacara Palagimata Senin pagi. Bahwa semua foto beliau yang ada di kantor-kantor tetap dipasang, jangan diturunkan sampai masa jabatan beliau berakhir. Beliau tetap berada di tengah-tengah kita untuk menyemangati kita, karena beliau telah menetapkan visi besar beliau sampai dengan 2023. Kalau beliau tidak bisa hadir secara fisik lagi, beliau bisa hadir dalam bentuk semangat untuk menyemangati kita, melanjutkan apa yang menjadi cita-cita besar. Olehnya itu, kalau kita benar-benar loyalis dari Ais Tamrin MH, maka kita harus satu cara pandang kita tentang Bau-Bau dengan visi besar beliau, maju sejahtera dan berbudaya. Di kesempatan yang sama, Laode Ahmad Munianse menyampaikan kepada peserta upacara bahwa dalam mengisi kekosongan kepala daerah pasca meninggalnya Wali Kota Ais Tamrin, Gubernur Sultra Ali Mazi telah menugaskan pada dirinya untuk menjadi pelaksana tugas. Hal ini, kata Munianse, bukanlah hal yang istimewa dan tidak perlu disikapi berlebihan. Setelah meninggalnya orang tua kita, pemimpin kita, Bapak Gubernur memberikan tugas kepada saya sebagai pelaksana tugas. Karena tugas saya adalah tetap melanjutkan apa yang menjadi visi besar Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Haji Ais Tamrin. Tidak perlu resah, tidak perlu gelisah.
Monianse juga mengingatkan para seluruh ASN untuk tetap meningkatkan disiplin kerja dan tetap fokus apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemkot dan KONI Kota Bau-Bau ingin raih 3 kesuksesan pada Porprov Sultra ke-14. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Sukses pelaksanaan, yaitu pemerintah sendiri, sukses prestasi dari KONI-nya, dan sukses ekonomi secara keseluruhan yang ada di tingkat masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bau-Bau ingin meraih 3 kesuksesan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara yang akan digelar di Bau-Bau dan Kabupaten Buton akhir tahun 2022. Ketua KONI Bau-Bau Laude Suhardi mengungkapkan 3 kesuksesan yang ingin diraih tersebut yakni sukses pelaksanaan sebagai tuan rumah, sukses prestasi, dan sukses ekonomi di tingkat masyarakat. Karena itu, kata Suhardi, PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse telah memerintahkan agar setiap bulannya KONI bersama Pemkot Bau-Bau menggelar rapat koordinasi demi mematangkan kesiapan pelaksanaan Porprov Sultra ke-14. Di setiap tanggal 17 per bulannya ataupun di bawah itu kita adakan koordinasi bersama OPD, bersama wali kota untuk kesiapan kita masuk di Porprov 2022. Karena di dalamnya ini terkandung ada 3 unsur sukses. Sukses pelaksanaan, yaitu pemerintah sendiri, sukses prestasi dari KONI-nya, dan sukses ekonomi secara keseluruhan yang ada di tingkat masyarakat. Dan itu perintah secara ketegasan dari Pak Wali bahwa ini harus dijalankan maksimal. Suhardi mengatakan dalam Porprov Sultra nanti pihaknya telah mengusulkan 25 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Bau-Bau. Namun menurutnya jumlah itu bisa saja bertambah jika Kabupaten Buton tidak bisa menyiapkan semua venue cabur yang telah diusulkan. Kan kita ini pelaksanaan Porprov ini kan kembar dengan Buton. Ya mungkin kita dapat 25 dalam pengusulan. Soal berapa yang akan ditetapkan nanti dilihat. Jangan sampai venue-venue juga dari Buton itu kurang, mungkin bisa masuk di Kota Bau-Bau. Adapun 25 cabur tersebut antara lain sepak bola, biliar, catur, muay thai, tinju, tenis meja, panahan, menembak, renang, dayung, panjat tebing, dan tenis lapangan. Kemudian atletik, kempo, silat, wusu, karate, tarung derajat, balap motor, selam, balap sepeda, sepatu roda, dan angkat berat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Sepanjang tahun 2021, SKIPM Bau-Bau tidak menemukan ikan segar mengandung formalin di pasar tradisional Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wade Nurliani melaporkan. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau menyebutkan hasil identifikasi dan monitoring ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton sepanjang tahun 2021 tidak ditemukan ikan mengandung formalin. Kegiatan karantina ikan itu sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 mengenai gerakan masyarakat hidup sehat di mana SKIPM berkewajiban mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dikonsumsi masyarakat. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Rawati mengatakan, kendati tidak menemukan ikan berformalin, SKIPM Bau-Bau masih menemukan ikan mengandung angka lempeng total atau ALT tinggi pada ikan pelagis seperti ikan cakalang, tongkol, dan kembung, layang tuna, dan ikan salem. Pemeriksaannya adalah formalin, kemudian ALT, E. coli, dan salmonella. Nah, dari tahun 2021 itu memang kami tidak menemukan adanya formalin, jadi formalin negatif. Cuma perlu jadi catatan, kami menemukan ALT yang tinggi. Kalau standar ALT kan 5 kali 10 pangkat 5, kami menemukan sampai 10 pangkat 6. Indikasinya apa sih ALT tinggi ini? Berarti pengelolaan kebersihannya yang kurang, yang perlu ditingkatkan. Keberadaan ALT pada ikan lanjut Yuni mengindikasikan sanitasi dan kebersihan pasar yang rendah sehingga perlu ditingkatkan dan membutuhkan kesadaran para pedagang ikan serta pemerintah daerah. Menurutnya, menaruh ikan tanpa alas dapat menyebabkan ikan mudah kemasukan bakteri yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Sementara hasil temuan melalui laboratorium SKIPM Bau-Bau terhadap sarana dan prasarana di pasar Bau-Bau dan Buton tersebut akan dikirim ke BKIPM Pusat. Yuni
menilai kualitas ikan di Kepulauan Buton sangat segar dan berkualitas untuk ekspor. Begitupun dengan perairannya. Hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lanjut Yuni adalah pemeliharaan pasar dan bagaimana para pedagang ikan memperhatikan kebersihan tempat jualannya. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PLT Wali Kota Bau Bau Lode Ahmad Muriansyah meminta tidak menurunkan foto almarhum Ais Tamrin di seluruh kantor lingkup pemerintah Kota Bau Bau. Pemerintah dan KONI, maksud kami Pemkot dan KONI Kota Bau Bau ingin raih 3 kesuksesan pada Porprov Sultra ke-14. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih.